merupakan rumah tempat kita pulang setelah menghadapi berbagai macam kegiatan yang ada di luar. Namun kadangkala keluarga tidak mampu menjadi rumah yang nyaman. Apa yang hilang dari rumah kita sehingga ia tidak senyaman yang kita harapkan? Oke, kami dari keluarga Permana ya, dari wilayah 4 GKI Pengadilan, menjadi anggota GKI itu semenjak pernikahan ya. Jadi kita katekisasi pernikahan itu tahun 2006 di GKI Kebonjati Bandung. Jadi pernikahannya di GKI Kebonjati Bandung, katekisasi di Jakarta. Gitu maksudnya. Bener nih. Enggak, katekisasinya di di GKI sama GKI di katekisasi pernikahan di GKI Samanhudi. Kemudian pernikahan kita di GKI Kebonjati Bandung. Seperti itu. Jadi dari tahun 2006 sekarang sudah berapa tahun nih? 2023. 2023. 17 ya. Sudah 17 tahun ya pernikahan kita. Pertama ketemu itu di ulang tahun teman saya. Jadi kebetulan teman saya sekos bareng sama bapak. Nah itu sama sekali nggak kenal ya. Jadi datang dia pas ada undangan ulang tahun, ya ketemu lah di situ. Tapi masih biasa-biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Itu pertama kali ngelihat itu aja. Ada apa-apanya itu gimana kejadiannya? Gimana tuh? Kan duluan dia, bapak dulu yang duluan. Usia kita terpaut 3 tahun. Kemudian saat kita kenal itu, saya tidak menyangka kalau ternyata ibu ini sebenarnya umurnya di atas saya sedikit gitu. Nah seperti itu. Ini nggak apa kan? Iya, apa? Paham itu. Sedikit kan Sedikit aja. Jadi ibu tuh lebih tua dikit daripada saya. Saya pikir dia lebih muda jauh dibandingkan saya gitu. Ini lucu juga nih si Iman lagi kan, karena kan pas acara makan-makan tuh berdoa kan. Pas lihat dia berdoa. Nanti si Iman nih gitu ya. Akhirnya kita ngobrol seperti itu. Pengalaman punya anak ya? Puji Tuhan sih langsung ya. Jadi 2006 menikah, Tuhan kasih cepet ya, 2007 lahir anak. Gimana tuh rasanya? Amazing. Jadi satu step naik pangkat. Tadinya posisinya sebagai seorang anak, sekarang menjadi seorang ayah, punya anak seperti itu. Jadi lihat dari proses dalam kandungan, kemudian mendampingi ibu saat lagi hamil, kemudian ikut mendampingi juga saat melahirkan, kemudian lahir, bertumbuh. Nah itu satu yang amazing banget. Kalau ibu gimana Bu? Pertama nama aku Sadrak Rifeli Mikalisada. Aku tuh kelas 10 di SMA BK Penabur Bogor. Kesibukan aku sekarang ya masih sekolah ya di SMA. Ya yang pasti perempuan ya, begitu punya anak rasanya luar biasa gitu kan ya. Yang selama ini mikirnya ketika ibu dulu gimana proteknya sama kita, terus merasakan kamu tuh jangan ngelawan, jangan ini, segala macem. Ternyata perjuangan ibu tuh ya saya rasakan langsung gitu kan ya. Oh seperti ini rasanya punya anak. Dari kecil, step by step peningkatan dia sampai sekolah, sampai sekarang usianya 16 tahun, luar biasa ya. Tuhan kasih berkat yang luar biasa, kasih kepercayaan buat kami untuk memiliki anak. Nah, pasti. Ya, namanya anak itu pasti ada namanya manusia ya. Ini mungkin dialami oleh semua orang tua di dunia ini. Jadi mengalami fase di mana kita akan melihat perubahan-perubahan anak, kemudian kita melihat sisi-sisi anak yang baik yang harus kita rubah, kemudian sisi anak yang memang sudah seturut dengan kehendak kita dalam didikan kita. Nah itu pasti akan kita hadapi. Ya dalam hal yang kadang-kadang menjengkelkan ada, mungkin ada banyak tidak nurutnya, atau kadang-kadang namanya anak
sudah mulai tanda kutip itu mungkin misalkan sudah mulai bisa menjawab, ya, seperti itu. Itu pasti dihadapi. Seperti itu. Kalau dimarahin sama orang tua sih ya sering sih, sering. Seringnya tuh dimarahin tentang apa sih? Biasanya aku sering dimarahin tuh karena aku kadang kayak nggak nurut sama orang tua. Terus kalau misalnya disuruh sesuatu tuh aku kayak males ngakukan gitu loh. Lebih milih kayak tidur-tiduran atau nonton atau main lah. Sebenarnya anak tuh copy paste orang tuanya ya. Jadi apa yang ada di anak itu muncul di anak sebenarnya bagian dari saya sebagai ibunya atau juga bapaknya gitu kan ya. Hanya saja ini anak kan campuran nih. Nah, Kadang nurut, kadang nggak nurut sih. banyak ya, cukup banyak hal menjengkelkan apalagi ketika dia semakin dewasa, semakin pintar menjawab, semakin kritis. Kalau disampaikan A dan dia ingat nasihat yang A, maka dia bisa kembalikan kepada kita gitu sebagai orang tuanya. Wah, ini benar-benar luar biasa nih, masa-masa remaja ini benar-benar butuh kontrol ego kami sebagai orang tua sambil mengingat bahwa dia bagian dari saya. Kadang kalau misalnya aku kan kadang kan suka gak nurut sama orang tua gitu. Jadi kadang juga orang tua aku kayak suka nuduh-nuduh aku kalau ada sesuatu yang janggal atau yang nggak bener lah gitu lah. Contohnya apa tuh contohnya? Kayak misalnya ada barang hilang, aku ada nggak suka dituduh. Bahwa saya ikut menciptakan si anak itu menjadi seperti ini gitu kan ya. Artinya ketika mau menyelesaikannya pun ya kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Ya gimana ya, kalau misalnya orang dimarahin tuh ya kadang kayak dia kesel gitu loh. Kesel, tapi lama-kelamaan juga kayak orang tua tuh marahin kita tuh ada baiknya gitu. Dan berguna juga buat kita. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua itu harus menahan ego ya. Ya marah-marah tuh gak apa-apa. Yang penting ya marahnya jangan nuduh-nuduh juga kali. Perlu kita ketahui bahwa saat anak sekarang ini dengan saat kita masa kecil dulu itu udah berbeda. Kita tidak bisa menggunakan pola ajar yang orang tua kita gunakan untuk mendidik kita, kemudian kita bawa ke dalam pola ajar kita terhadap anak kita yang sekarang. Ya kesel sih, ya pasti kesel. Tapi ya namanya orang tua ya kita kan harus baik juga, harus hormat pada orang tua. Jadi ya kita menjelaskannya kadang secara, kalau misalnya kita emosi jadi kita marah. Tapi lama-kelamaan kan kita merasa tenang, baru kita menjelaskannya secara baik-baik gitu. Dimana perubahan zaman, kemudian kondisi pergaulan juga yang berbeda, dunia yang semakin maju, itu membuat kita harus sedikit menyesuaikan bagaimana kita memberikan didikan bagi mereka. Jadi kita nggak bisa menggunakan pola yang lama, tapi kita harus lebih bersabar, menekan ego, kemudian membicarakan hal-hal dengan lebih merendah seperti itu. Minta maaf tuh ya pasti pernah, karena saya pribadi mengajarkan gitu bahwa apapun kesalahan kita harus berani minta maaf gitu kan ya. Kenapa? Karena maaf itu bentuk suatu kita menyadari bahwa kita salah. Dan kalau diawali dengan maaf, maka pasti akan ada keinginan untuk berubah. Kalau minta maaf ya karena nuduh ya pernah sih. Tapi lebih banyak aku minta maaf karena aku banyak membuat salahnya. Ya kami gitu ya, bikin salah ya harus tegar hati gitu kan ya. Bahwa ini harus kita akui, kita salah walaupun dia posisinya anak kita gitu kan ya. Tapi tetap aja mesti minta maaf supaya apa? Mengajarkan dia juga. Next kalau dia melakukan kesalahan pun dia berani untuk minta maaf. Bukan hanya terhadap orang tua, tapi juga terhadap teman-temannya, terhadap siapapun yang dia temui. Sehingga akhirnya dia akan terbuka dan bahwa ini cara penyelesaian gitu loh. Kalau mau mengakui kesalahan maka akan berubah. Tapi kalau dia tidak mau mengakui kesalahan ya sulit untuk berubah. Jadi pasti minta maaf. Teladan dari orang tua aku tuh mereka tuh tidak suka menunda pekerjaan. Nah itu tuh yang bikin pekerjaan mereka tuh cepat gitu dan terstruktur. Oh, jadi kamu terinspirasi juga sama itu? Iya sangat terinspirasi karena saya kan punya jiwa yang malas dan suka menunda. Nah karena orang tua saya tuh tidak suka menunda pekerjaan, nah itu dijadikan pendoman untuk saya. Pesan buat anak-anak. Anak itu adalah versi terbaik orang tuanya. Jadi jadilah anak yang berpegang teguh pada firman Tuhan, mengikuti semua kehendak Tuhan, dan yang utama adalah selalu jalan dalam jalan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama, kemudian selalu berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Pesan untuk mama papa ya selalu jadi orang tua yang baik pada anaknya lah.
Ya sama ya. Eh, Semuanya kembali ke firman Tuhan bahwa sebagai anak yang baik harus menghormati orang tuanya. Ketika dia menghormati orang tuanya, maka berkat itu akan mengalir. Aku juga minta maaf gitu kalau misalnya aku kadang masih nggak nurut, masih rewel, masih suka bikin masalah, masih suka bikin my papi marah. Ya, tapi walaupun my papi marah ke aku, ya tujuan my papi itu baik untuk aku. Ketika dia menghormati orang tuanya, maka dia akan menghormati orang lain. Itu ada. Dan yang terutama adalah selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Segala sumber, segala sesuatunya itu adalah Tuhan. Ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, kembali lagi pada firman Tuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Itu saja. Makasih ya mi papi udah ngejaga aku dari kecil sampai gede sampai sekarang, udah ngasih makan, udah nyekolahin aku, udah sayang sama aku. Ya semoga mi papi sehat-sehat lah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan ketika Engkau boleh menolong kami, mempersiapkan hati kami untuk dapat memahami dan menyadari bahwa karyamu di dalam kehidupan ini perlu kami teruskan di dalam keseharian kami. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui doa Pentakosta pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami perlu terus mengasihi, terutama mengampuni. Tolong kami ya Tuhan, biar firman-Mu ini menolong dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur ketika kita boleh melewati serangkaian perjalanan dan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kini setelah kita melihat Dia yang naik ke surga, kita diminta untuk menanti. Kita menanti akan tercurahnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk meneruskan dan melanjutkan karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengingat dan juga menyadari apa yang perlu kita kerjakan seraya kita menunggu kedatangannya kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menjanjikan Roh Kudus bagi kita. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mau kita kerjakan ketika Roh Kudus itu tercurah di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk dapat merenungkan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di dalam keluarga kita. Kita akan melakukannya secara bertahap, perlahan-lahan, dan kita mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, yaitu keluarga. Marilah kita merenungkan sebuah ayat yang diambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Pernyataan Tuhan Yesus ini mungkin membingungkan. Pernyataan Tuhan Yesus ini mungkin menumbuhkan pertanyaan di dalam pikiran Petrus yang bertanya. Tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan adalah mengampuni bukan soal berapa kali. Bukan soal sekali, 2 kali, sampai 7 kali selesai, bukan. Tetapi ia mengatakan bahwa ketika mengampuni adalah 70 kali 7 kali. Bukan bermakna harafiah, tetapi mau mengatakan bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Bahwa mengampuni itu bukan soal sekali 2 kali mengampuni, tetapi bagaimana kita mampu mengampuninya berkali-kali. Tidak ada batas. Sama seperti Tuhan, Ia menunjukkan bahwa berkali-kali pun kita melakukan kesalahan, setiap hari pun kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan pun juga berkali-kali mengampuni kesalahan kita. Dan teladan inilah yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan teladan inilah yang perlu kita kerjakan juga di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, yang kita bilang tempat kita untuk merasa kenyamanan dan aman. Inilah yang perlu kita kerjakan. Kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, berapa kali kita sudah mengampuni keluarga kita? Berapa kali kita sudah mengampuni orang yang bersalah di dalam keluarga kita? Anak kepada orang tua kepada anak. Sudah berapa kali? Dan berapa kali juga mereka membuat kita jengkel, membuat kita marah.
Sudah berapa kali kita mengampuni mereka yang membuat kita tidak nyaman di rumah? Dan berapa kali juga kita berulang kali memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu adalah orang yang terdekat yang ada di kehidupan kita. Mengampuni merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Dan mengampuni juga adalah sesuatu yang terus menjadi perhitungan kita. Apakah kita mampu mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, keluarga kita, orang tua kita? Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan telah meneladankan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya, disitulah kita diajak, disitulah kita diminta untuk dapat terus mengampun. Rumah yang kita datangi bukanlah sekedar bangunan, tetapi rumah yang kita hidupi hari ini adalah sebuah situasi di mana di dalamnya terdapat cipta kasih Tuhan yang perlu diwujudkan secara nyata. Pengampunan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ajak kita untuk dapat meneruskannya di dalam rumah kita. Mampukah kita untuk mengampuni? Mampukah kita untuk membuka diri bagi setiap orang yang menyakiti kita di tengah-tengah keluarga kita? Ketika pertanyaan itu kita lontarkan, ketika pertanyaan itu ada di dalam pikiran kita, maka sebenarnya kita sedang buka ruang bagi Roh Kudus dapat berkarya di dalam hati kita. Bahwa Roh Kudus menguatkan hati kita, menguatkan setiap langkah kita, pikiran kita untuk dapat mengampuni orang yang ada di dekat kita. Itulah mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, ketika Roh Kudus berkuasa di dalam hati kita, maka Ia akan memampukan kita untuk dapat mengampuni lebih dan lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus mampu berkarya di dalam setiap hati kita, mampu meneguhkan hati kita, menguatkan langkah kaki kita, dan memenuhi pikiran kita agar kita dapat mengampuni keluarga kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan menguatkan kita melalui Roh Kudus yang hadir di dalam setiap hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kekasih di dalam Kristus, sungguh kami bersyukur atas karya yang besar. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau mengampuni setiap kesalahan kami yang berulang kami lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar pengampunan itu dapat kami teladani, mulai dari keluarga kami, agar kami dapat terus mewujudkan kasih setia, sehingga setiap orang atau setiap keluarga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah putus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas keluarga kami. Engkau yang telah memberkati sejak dulu hingga sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk kami sebagai orang tua. Kami mengucap syukur bagi kami yang sebagai anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati sampai detik ini. Tetapi Tuhan ampunilah kami sebagai orang tua. Apabila acap kali kami kurang menyenangkan keluarga kami, anak-anak kami, sehingga rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, namun menjadi tempat yang kurang nyaman, oleh karena kesibukan-kesibukan kami sebagai orang tua.
Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar Engkau sanggupkan kami untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, sehingga membuat anggota keluarga kami merasa at home, merasa nyaman, bersukacita dan bahagia. Tempat melepaskan kelelahan dan kepenatan. Kami juga Bapa berdoa, kami sebagai anak-anak, biarlah Engkau juga memberikan anak-anak kami hati yang baik, hati yang tidak selalu menuntut ketika ia sedang berada dalam keletihan dan kelemahan tubuh, tetapi dapat terus berserah dan bersandar pada Tuhan dan saling mendoakan. Ajar kami Tuhan, agar kami seluruh keluarga kami ini untuk memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling memahami, saling mengampuni, saling memberi, saling menerima. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, seperti yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami berada di negeri kami, di mana negeri kami sedang berada dalam persiapan Pesta Demokrasi tahun 2024, Pilpres dan Pilkada. Tuhan Yesus, tolonglah agar masyarakat Indonesia tetap dalam kondisi yang tenang, nyaman dan aman. Tidak ada keributan semasa persiapan-persiapan ini. Kami berdoa untuk KPU Baswaslu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memimpin mereka semua, supaya dapat mempersiapkan Pilpres Pilkada dengan sangat baik. Berkatilah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih